Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC Petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan dalam menanam pisang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, kita akan tunjukkan kepada sahabat tani akibat kita salah dalam memilih bibit, mengambil bibit, dan juga proses penanamannya. Mari langsung saja kita akan tunjukkan. Nah, bagi sahabat tani memiliki tanaman pisang seperti ini banyak kemarin kita dikirim videonya atau fotonya di WA, Pak Husein, kenapa tanaman pisang saya gagal tumbuh, tidak bisa tumbuh secara optimal. Nah, bahkan seperti ini. Ya, ini sengaja kemarin kita coba ya untuk menemui, kita bandingkan dari berbagai macam posisi tentang bibit dan cara pengambilan bibit. Nah, pertanyaannya, apakah ini terserang penyakit? Bukan, sahabat tani, ini bukan terserang penyakit, tapi ini disebabkan oleh pemilihan bibit. Ya, pada saat kita memilih bibit dan mengambil bibit, sehingga pertumbuhannya akan menjadi seperti ini. Ini sahabat tani bisa dilihat, ini batang semuanya pecah, bahkan ini akan keluar ya, sudah membelah di batangnya ini. Dan ini ada kemungkinan besar ini tidak akan tumbuh optimal ya. Jadi ini bukan penyakit, sahabat tani. Jadi karena pada saat kita mengambil bibit dan memilih bibit serta menanamnya, bibit yang salah, sehingga akan berdampak seperti ini. Nah, ini sahabat tani, kemarin pada saat kita menggali, kita sengaja ini ada 3 pohon ini kita kumpulkan, ternyata ketiga-tiganya gagal ya. Namun ini nanti akan keluar tunas baru, sahabat tani. Ini gagal tumbuh ya, batang semuanya ini, tapi dia akan keluar tunas baru. Itu artinya sudah gagal kita menanam pisang ya, karena kita butuh waktu lama lagi. Sahabat tani bisa lihat ini kelihatan kan gagal tumbuh. Ini akan mati ya, karena daunnya ini tidak bisa menembus kemari, karena pertumbuhan pada batang semuanya ini tidak merata, dan ini pasti akan roboh ya. Ini seperti ini, sahabat tani, ini maka dia keluar tunas baru seperti itu. Nah, beda lagi dengan yang tumbuh normal. Nah, sahabat tani seperti ini, lihat nih, tumbuh normal. Padahal kan barang kita tanam. Ini kurang lebih 1,5 bulan ya kita tanam, yang tumbuh normal seperti ini ya. Dan juga ini ya, padahal kita tanam normal, namun kondisi anakan yang kita pilih pas ya, tentu dia pertumbuhannya akan seperti ini. Nah, ayo sahabat tani, kita akan membahas apa saja penyebab daripada tanaman pisang kita gagal tumbuh. Nah, sahabat tani, apa sih kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan? Mungkin sepele, tetapi bisa memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman pisang kita. Yaitu seperti yang saya tunjukkan di awal tadi, pertumbuhannya menjadi terhambat, bahkan gagal tumbuh. Nah, sahabat tani, sebelum saya bahas tentang kenapa hal itu bisa terjadi, hal penting kesalahan yang sering kita abaikan yaitu tentang alat pertanian. Nah, ini yang pertama kali. Alat pertanian itu pastikan, sahabat tani, dalam keadaan steril ya. Entah cangkul, penggali, pisau, parang, apapun alat pertanian yang kita gunakan, pastikan dalam keadaan steril. Lebih-lebih bekas kita lakukan pemangkasan pada tanaman pisang yang sakit. Nah, jangan sekali-kali kita gunakan sebelum disterilkan. Untuk mensterilkan bisa sahabat tani menggunakan insektisida, fungisida, atau bakterisida, merek apapun bisa digunakan. Kita bisa merendamnya kurang lebih 10 menit ya, atau juga bisa kita cuci dengan air dengan sabun pembersih piring ya. Yang jelas pastikan alat pertanian yang kita gunakan dalam keadaan steril. Kenapa, sahabat tani? Karena pada saat kita ambil anakan pisang, nanti ini kan menempel pada induknya. Nah, kalau alat pertanian kita tidak sehat, maka bibit ini
bisa terinfeksi penyakit. Demikian induk tempat kita mengambil bibit ini akan terinfeksi penyakit sehingga akan menjadi masalah. Nah, ini kesalahan yang sepele namun bisa berdampak negatif. Nah, kemudian berikutnya sahabat tani tentang pemilihan anakan pisang dan pengambilan anakan pisang. Nah, ini yang sangat berdampak kepada yang kita tunjukkan tadi di awal, kenapa tanaman pisang kita gagal tumbuh. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama, itu karena pada saat kita mengambil anakan pisang dipaksa. Ya, dipaksa, ditarik ke sana kemari, ya, kiri kanan ditarik, sehingga susunan lapisan ini akan menjadi rusak. Ya, susunan jaringan-jaringan pelepah ini, karena tanaman pisang ini tidak batang tunggal sebagaimana tanaman lain, namun dia ini disebut dengan batang semu karena terdiri dari lapisan-lapisan pelepah, ya, atau batang palsu. Nah, kalau ini kita paksa, maka lapisan-lapisan susunan pelepah ini akan rusak, sehingga dampaknya nanti pelepah ini baik titik tumbuh ke atasnya maupun titik tumbuh ke sampingnya akan terhambat, ya. Ada yang bisa tumbuh berkembang dengan baik, ada yang tidak, bahkan ada yang stagnan sehingga saling menahan, ya. Dampaknya mestinya ini akan berkembang dan keluarnya daun muda, itu artinya sehat. Tetapi karena ini rusak, maka ini tidak akan berkembang dengan baik. Pada akhirnya ini tidak berkembang dan tanaman pisang tadi, anak yang kita tanam gagal tumbuh. Ini yang pertama, kita harus hati-hati jangan dipaksa. Kemudian yang kedua, ini bonggolnya harus utuh. Ya, ini bonggolnya harus utuh sehingga yang terkena sayatan hanya yang menempel pada induknya. Nah, jangan sampai ini robek. Apalagi cuma hanya 50%, 40%, 60%, ya, 70%. Nah, ini pastikan dalam keadaan utuh. Ya, kenapa sahabat tani? Karena susunan-susunan pelepah atau batang semu pisang ini menempel pada bonggolnya. Kemudian sumber nutrisinya didapatkan dari bonggol, demikian juga bonggolnya suplainya dari perakarannya. Nah, kalau ada sayatan yang ini robek atau tidak utuh, maka ada pertumbuhan perakaran yang tidak maksimal. Kalau ada yang tidak maksimal, maka susunan-susunan pelepah ini mendapatkan suplai nutrisi tidak merata. Akibat tidak merata, akhirnya pelepah ini pertumbuhannya, baik apikal meristemnya, titik tumbuh ke atasnya, maupun titik tumbuh ke samping, ada yang bisa normal, ada yang stagnan, sehingga saling menahan. Nah, dampaknya apa sahabat tani? Ini nanti kadang-kadang, ini nanti karena ini dia tidak bisa menembus ini ke pucuknya ini tidak bisa keluar daun muda, sehingga terhambat di daerah sini, sehingga ini gagal tumbuh. Bahkan nanti tunasnya akan keluar di sini, akan membelah. Atau kalau tidak demikian, ini dia akan patah, baru keluar tunas baru. Nah, kalau sudah seperti ini itu pasti yang namanya gagal, ya. Karena anakan yang kita tanam mestinya pertumbuhannya menjadi cepat, menjadi terhambat. Nah, ini dari segi yang lain. Nah, ini pengambilan pemilihan bibit. Nah, ini yang seperti ini, ya, ini. Nah, ini kemungkinan bisa tumbuh bisa tidak, ya, kalau bonggol seperti ini, ya, ini jadi salah dalam pemilihan bibit. Kemudian kita berikan contoh ini yang robek, ya, tidak utuh. Itu yang saya namakan tadi. Kalau yang pelepah-pelepah bagian sini nanti akan mendapatkan suplai nutrisi yang cukup karena perakarannya akan sempurna, namun sebelah sininya tidak akan normal, sehingga ini nanti bisa gagal tumbuh sahabat tani, seperti halnya yang kita tunjukkan tadi di awal. Nah, kemudian bagaimana sih bibit pisang yang baik? Nah, ini yang penting sahabat tani. Bibit pisang yang baik, yang bisa dijamin pasti tumbuh, pertumbuhannya pasti maksimal, ini dia. Ini pertama, ini bonggolnya dalam keadaan utuh, ya. Ini. Adapun bekas sayatan hanya tersayat pada bagian ini yang menempel pada induknya. Nah, kemudian bagian batang semu paling bawah ini dia besar, kemudian ke ujungnya lancip dan berdaun pedang.
ini kalau bibit seperti ini sahabat tanam pasti tumbuh dan pertumbuhannya bisa maksimal. Demikian juga pertumbuhan rumpun pisang tadi akan menjadi sehat, ya. Jadi sahabat tadi bisa dilihat ini, nih, ini bibit pisang yang bagus, ya. Tadi jangan ditarik, dipaksa, digali saja di area sekitar sini, kemudian kita angkat dan kita bersihkan seluruh perakarannya. Kemudian setelah kita bersihkan perakarannya, kita cuci lagi dengan air bersih. Setelah kita cuci dengan air bersih, kita biarkan 2 hari biar luka-luka sayatan ini mengering. Baru setelah itu kita rendam, kita sterilkan dengan menggunakan insektisida atau fungisida. Nah, nanti kita akan buat khusus ya untuk mensterilkannya biar lebih lama durasinya. Untuk ini kita bahas ini saja. Nah, ini bibit yang bagus. Kalau sahabat tani ingin menanam pisang agar tidak gagal. Nah, pada saat kita mengambil pada induknya, ini kan bagian ini kan tertanam, ini ke bawah tertanam. Nah, maka kita pastikan dari batang sini dia besar, kemudian ke ujungnya ini lancip. Ini pasti dijamin tumbuh maksimal. Kemudian kalau sahabat tani memilih bibit yang seperti ini, nih, kalau dia dari bawahnya, ya, dari permukaan tanah ini terbenam, dari permukaan tanah ini dia rata ke bagian atas, pasti bonggolnya akan tidak sempurna seperti ini, ya. Ini. Kemudian juga sama dengan ini. Ini kalau kelihatan dari batangnya tidak rata sahabat tani ini. Pasti ini pertumbuhannya tidak akan maksimal. Ini juga ada dua kemungkinan. Dia bisa tumbuh, kemudian juga bisa tadi gagal tumbuh. Nah, bisa sahabat tani lihat. Nah, maka carilah tadi yang besar dari bawah ke atasnya lancip dan berdaun pedang. Nah, ini daun pedang kecil-kecil seperti ini sahabat tani. Nah, ini ya bibit-bibit yang paling bagus yang bisa sahabat tani tanam. Nah, ini ya ciri-ciri yang bagus, bonggolnya utuh, ya. Ini dan berdaun pedang. Nah, ini daun pedang sahabat tani ini. Nah, itulah sahabat tani penyebab kenapa tadi tanaman pisang kita tidak tumbuh berkembang dengan baik, ya, karena akan sangat tergantung kepada proses pengambilan bibitnya, kemudian penggaliannya, dan juga proses penanamannya. Oke sahabat tani, dalam budidaya tanaman pisang endingnya yang kita inginkan pisang kita tumbuh maksimal dan buah yang dihasilkan pun juga menjadi lebih optimal sahabat tani. Untuk itu mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani kita agar dalam budidaya tanaman pisang sukses adanya. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.